البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari poin yang ke-536 tentang apa? Indak Syahrul Pembahasan kemarin tentang apa? Nah, berhubungan dengan sahabat yang mulia Harithah ibnu Nu'man yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada beliau. Disebabkan karena bakti beliau yang sangat besar kepada sang ibu. Dan ini termasuk berarti apa? Sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga selain 10 sahabat yang masyhur. Kita lanjutkan pada poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man as-sahabi alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la sautuhu fil jaishi khairun min alfi rajul. Siapa itu sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentangnya, sungguh suaranya di tengah-tengah pasukan itu lebih bagus daripada 1000 laki-laki. Dan ini tentunya pujian yang sangat kepada sahabat tersebut, ikhwani fillah. Dari siapa? Dari sisi kemanfaatan suaranya terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena suara ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan barokah padanya akan bisa membangkitkan semangat, membangkitkan orang-orang yang tadinya melemah, bisa kembali tumbuh keberanian dan semangat. Wa dalilu hadithu Jabir wa Anas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sautu Abi Talhah fil jaishi khairun min alfi rajul. Sahabat tersebut adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis ini datang dari Jabir dan Anas radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la sautu Abi Talhah fil jaishi khairun min alfi rajul. Lam di sini lam apa namanya? Indak. Ukasyah. Penjar. La sautu Abi Talhah fil jaishi khairun min alfi rajul. Lam apa? Lamul ibtida'.
Fungsinya litaukid. Naam. Yang terkadang seorang menamakan berdasarkan fungsinya lamba, tapi hakikatnya dia lamul ibtida, menempel pada mubtada. La sautu Abi Talhah, sungguh suara Abi Talhah fil jaisi, di tengah-tengah pasukan, khairun min alfi rajul. Apa i'rabnya khairun? Indak Mbak Abdul Razak. Khabar dari apa? Mubtada'nya mana? Sautu. Khabar dari sautu. Naam. Berarti sungguh suara Abi Talhah di tengah-tengah pasukan itu lebih bagus min alfi rajul, daripada 1000 lelaki, yaitu 1000 pasukan. Naam. Ini menunjukkan tadi, dikarenakan barokah yang Allah berikan kepada suara yang dimiliki oleh Abu Talhah, baik itu dari sisi kerasnya, namun juga dari sisi apa? Naam, kemampuan untuk membangkitkan semangat pasukan. Karena dalam peperangan, ikhwani fillah, kalau tidak ada yang mampu menyemangati, ini akan mengakibatkan pasukan itu bisa apa? Bisa kalang kabut, bisa kocar-kacir. Apalagi di gempuran pertama, butuh mereka-mereka yang bisa memberikan pengokohan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kirim para malaikat, ikhwani fillah, di perang Badar untuk apa? Untuk mengokohkan kaum muslimin. Fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke hati-hati orang-orang kafir rasa takut. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sungguhnya aku bersama dengan kalian, yaitu apa? Akan memberikan pertolongan dan pembelaan kepada kalian. Maka kokohkanlah orang-orang yang beriman, agar mereka tidak lari ketika berada di kancah peperangan. Yang sungguh, ikhwani fillah, medan perang merupakan ujian yang sangat besar. Berkelibatnya pedang di atas kepala-kepala manusia. Dan pada zaman sekarang mungkin berseliwerannya peluru-peluru. Ini ujian. Oleh karena itulah mereka-mereka yang mati di medan perang dalam keadaan kokoh, selamat dari ujian di alam kubur. Kenapa? Karena di dunia sudah diuji terlebih dahulu untuk bisa istiqamah, bisa tidak lari dari medan peperangan. Kafa bi barakatis suyuf an ru'usihimul fitnah. Cukup dengan apa? Berseliwerannya pedang-pedang di kepala-kepala mereka dari apa? Dari diberikannya ujian ketika dikubur, sehingga mereka tidak ditanya. Ini pengecualian, para syuhada dikecualikan, tidak ditanya di alam kuburnya tentang man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Kenapa? Karena sudah cukup ujian ketika di medan perang. Dan Abu Talhah, akhwani fillah, dikenal sebagai sahabat yang mulia dan juga dikenal dengan sahabat yang kaya raya. Dan bersamaan dengan itu, beliau memiliki semangat yang luar biasa untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang diantara sebab masuknya Islam beliau adalah seorang wanita yang mulia. Siapa? Indak Hudzaifah. Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang itu merupakan mahar yang sangat utama, karena Ummu Sulaim tidak meminta mahar apapun kecuali keislaman Abu Talha. Dengan sebab itu Abu Talha masuk Islam dan memiliki andil yang besar dan jasa yang besar dalam jihad fi sabilillah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebaikan yang betul-betul baik sampai menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha segera mendatangi Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya harta yang paling beliau cintai adalah Bayruha, yaitu satu kebun yang indah, padanya aliran air, pohon-pohon yang rindang, kebun yang bagus, yang sangat dia sukai dari sekian harta yang dia miliki. Ketika turun ayat ini, maka segera datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai apa? Infak fi sabilillah. Musabaqah yang luar biasa ya kawan dari Abu Talha radhiyallahu anhu. Bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang butuh kita contoh. Yang tidak heran kalau kemudian para sahabat mencapai kedudukan yang tinggi, karena mereka orang yang paling terdepan dalam kebaikan. Makanya kalau kemudian orang-orang datang belakangan kok mengadakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat dari amalan-amalan ibadah, maka ini jelas hakikatnya bukan termasuk ibadah. Kenapa? Karena kalau seandainya itu ibadah, maka para sahabat lebih bersegera untuk melakukannya. Contohnya di bulan-bulan ini, di bulan Rabiul Awal yang banyak manusia mengadakan Maulud Nabi. Istilahnya Maulud Nabi, padahal sebenarnya salah kaprah. Karena Maulud maknanya apa? Mauludun, yang dilahirkan, ya bayinya itu namanya maulud. Jadi kalau mauludun Nabi berarti apa? Yang lebih tepat kalau ingin dalam susunannya peringatan apa? Berarti peringatan, mereka kan inginnya peringatan hari kelahiran Nabi. Berarti harusnya apa? Maulid, ya. Maulid dengan apa? Dengan isim zaman atau isim masdar? Talha. Fiilnya apa? Maulid isim zaman, yaitu waktu kelahiran. Waktu kelahiran, bukan maulud. Kalau maulud yang dilahirkan. Sehingga maulud ya Nabi, ya tidak ada hukum apa-apa, itu bayi. Sekarang kalau waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tinggal melihat para sahabat radhiyallahu alaihim, apakah mereka setiap tahunnya mengadakan peringatan dan menganggapnya itu sebagai ibadah atau bukan. Dan dari zaman Abu Bakar sampai akhir para sahabat yang meninggal, tidak pernah didapati satu sahabat pun kemudian memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan itu bukan perkara yang baik. Cukup ini sebagai dalil. Kenapa? Lau kana khairan la sabaquna ilaih.
Kalau seandainya itu baik, maka sungguh para sahabat akan mendahului kita padanya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang yang paling bersemangat dan paling terdepan dalam usaha untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebaikan-kebaikan. Nasallallahu at-taufiq was sadad.